gulung tikar yang habis tidak bisa bangkit lagi. Dan pabrik-pabrik itu pada akhirnya melakukan PHK massal, besar-besaran, puluhan ribu jumlahnya. Dan setelah itu apa? Tentu saja semakin banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi semakin sedikit lahan pekerjaan yang bisa diakses. Akhirnya apa? Pengangguran merajalela dan sektor-sektor informal untuk pekerjaan itu juga merajalela yang menyebabkan munculnya masalah-masalah ekonomi yang baru. Masalah ekonomi yang baru diantaranya apa? Ya tentu saja adalah kemiskinan. Banyak orang-orang di Indonesia yang dari kelas menengah turun menjadi ekonomi bawah, ekonomi miskin. Dan orang-orang di Indonesia pada akhirnya menghabiskan tabungannya sendiri untuk konsumsi. Dan karena itulah akhirnya ekonomi Indonesia sebenarnya dalam situasi yang buruk. Ekonomi Indonesia sekarang masuk daerah kuning, zona terdegradasi, mau masuk ke jajaran yang miskin. Pemerintah menolak itu, pemerintah tidak pernah mengakui data itu. Jadi apa argumentasi pemerintah? Ya, argumentasi pemerintah biasanya adalah ekonomi Indonesia selalu naik 5% per tahun. Sudah pernah kita bahas yang itu. Tapi di tengah kegoncangan dan kekhawatiran itu muncullah ide Pak Jokowi, yaitu kita hilirisasi tambang-tambang di Indonesia. Ini sebenarnya adalah gagasan yang di satu sisi cerdas, tapi di sisi lain bukan sesuatu yang baru. Yang dimaksud dengan hilirisasi itu adalah penambangan atau pengambilan sumber daya yang ada di Indonesia, tetapi tidak dijual dalam produk mentah, melainkan diolah dulu di Indonesia agar nilai ekonominya semakin tinggi. Saya bilang ini bukan hal yang baru karena waktu saya kecil, waktu saya SD, Pak Harto tuh pernah pidato kurang lebih serupa dengan ini. Yaitu, beliau mengatakan bahwa kalau mau jual kayu, jangan kayu gelondongan. Tapi kayu itu harus diolah dulu, jadi kursi, jadi mebel. Setelah itu baru dijual, karena harganya tentu saja menjadi jauh lebih mahal. Mungkin karena Pak Jokowi adalah pengusaha mebel di zaman Pak Harto, Pak Jokowi juga akhirnya terinspirasi dan karena itulah maka tambang di Indonesia juga bisa diperlakukan seperti itu. Jadi bukan dijual biji besinya, biji nikelnya, biji timahnya, tapi diolah di Indonesia agar menjadi sesuatu yang menjadi lebih berharga baru dijual. Itu ide yang kreatif, itu ide yang bagus. Seandainya ini dilaksanakan dengan sangat komitmen dan konsisten, maka saya yakin ekonomi Indonesia memang bisa mengantisipasi hal yang buruk. Tapi walaupun dalam ide sangat baik, sangat brilian, ada beberapa kejanggalan dalam aplikasinya, dalam mewujudkan itu. Salah satu contohnya seperti ini, Baraya. Hilirisasi nikel itu dimulai oleh Pak Jokowi itu 1 Januari tahun 2020 sampai sekarang. Tetapi dari situ orang-orang Cina melaporkan bahwa kami sampai sejauh ini masih kok beli biji nikel dari Indonesia. 2020 mereka masih impor dari Indonesia. 2021 masih. 2022 juga masih. Jadi bagaimana ceritanya orang Indonesia mengharamkan jual biji nikel ke luar negeri, tetapi orang Cina mengaku kami masih mendapatkan impor. Luar biasanya apa? Setelah dicek, di Indonesia tidak ada laporan ekspor sama sekali, di Cina ada laporan 5,3 juta ton biji nikel. Artinya apa? Satu di antara dua antara Indonesia dengan Cina berdusta. Karena Cina mengaku impor dari Indonesia, tetapi Indonesia tidak mengaku ekspor ke Cina. Nah, begitu kan? Setelah diselidiki begini dan begitu, ternyata ada dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto, Golkar, dan kemudian Bobi Nasution. Dan kadang-kadang tipis-tipis disebut Kahiyang Ayu. Nah, dua orang yang dimaksud belakangan itu adalah keluarga dekat Pak Jokowi. Jadi, ini tuduhannya serius bahwa menantu dan putri kandung Pak Jokowi itu melakukan penyelundupan nikel. Pak Jokowinya sudah melarang keras, tapi ini masih menjual dengan nilai yang sangat fantastis. Sekian triliun rupiah hilang entah kemana. Yang lebih anehnya lagi adalah bahwa dugaan ini sampai detik ini tetap menjadi dugaan karena tidak ada penyelidikan lanjutan.
Jadi KPK sudah menyebut nama ini dan nama itu disebut diduga. Nah, karena diduga harusnya diselidiki, tetapi tidak ada penyelidikan lanjutan. Ini mengherankan, ketika penyelidikan lanjutan belum diurusin, tiba-tiba ada masalah baru yang menyangkut Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi. Apa itu? Beliau disebut-sebut sebagai aktor dari Blok Medan. Apa itu Blok Medan? Ya, semacam konspirasi bagaimana caranya untuk meluluskan perusahaan-perusahaan nikel untuk bisa menambang di Indonesia. Baik itu terbuka maupun tidak terbuka, ilegal maupun legal. Begitu kurang lebihnya. Nah, ini juga disebut-sebut dan akhirnya juga menjadi perbincangan, tapi lagi-lagi sampai sekarang kita tidak mengetahui kelanjutannya. Masih berproses gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masih berproses, akhirnya apa? Yang terjadi itu adalah rakyat yang ada di Halmahera itu tiba-tiba ketimpa durian racun. Yaitu apa? Ada orang yang memiliki tanah sekian hektar, ada yang memiliki rumah, ada yang memiliki perkebunan. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba datang eskavator untuk menggali dan menggarap tanahnya itu. Kemudian mengambil alih secara paksa. Kemudian ketika orang-orang Halmahera itu lapor kepada polisi, justru malah mereka yang ditahan. Itu ada cerita-cerita yang semacam itu. Jadi perusahaan-perusahaan tambang yang entah itu legal atau ilegal, tiba-tiba ngambil tanah dari warga secara sepihak. Kemudian nambang di situ dan kemudian ngambilin nikel dari bumi Halmahera. Yang akhirnya seperti yang tadi dijelaskan di awal, sungai-sungai di Halmahera yang awalnya bening, yang awalnya sangat indah, menjadi objek pariwisata yang sangat menjanjikan, tiba-tiba berubah menjadi keruh. Dan tambang-tambang itu tidak berakhir, tidak berhenti sampai sekarang. Dan kalau misalkan kita melihat siapa saja sih penambang-penambang nikel di Indonesia, itu ternyata banyak juga yang memiliki hubungan dekat, hubungan profesi atau hubungan komando dengan Pak Jokowi. Kita sebut misalkan beberapa di antaranya. Pak Sintong Panjaitan. Beliau itu adalah kerabatnya juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu pernah jadi komisaris dalam perusahaan tambang yang ada di Halmahera. Lalu ada Pak Hinsa Siburian. Beliau itu juga pernah jadi tim pemenangan Pak Jokowi Ma'ruf. Kemudian ada Andi Gani Nena Wea. Nah, beliau juga sama ya, beliau itu teman Pak Jokowi sejak awal, sejak masih di daerah. Kemudian ada juga Pak Haji Isam. Nah, Pak Haji Isam itu adalah orang yang sangat dekat dan salah satu kunci kemenangan Pak Jokowi dalam pemilu kemarin, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Pak Haji Isam itu juga menggarap batu bara, yang batu baranya itu digunakan untuk smelter-smelter pertambangan timah di Indonesia. Kemudian ada juga Pak Kiki Barki, pengusaha yang sangat-sangat tajir melintir, itu juga kebagian. Kemudian ada Aguan. Nah, Aguan itu sekarang Aguan nampaknya sudah pecah kongsi dengan Pak Jokowi, tetapi sejak zaman dulu Pak Aguan itu sangat akrab dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Aguan itu di tambang nikel ada, di pagar laut juga ada. Beliau tuh ada di mana-mana kalau urusannya itu adalah ya, yang gitu-gitulah. Itu juga dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian ada Pak Bahlil. Ya, Pak Bahlil itu tidak secara langsung, tapi anak buah Pak Bahlil itu ada juga yang dalam pertambangan nikel itu. Kemudian Pak Garibaldi Thohir, yang tentu saja itu adalah saudaranya Pak Erick Thohir, yang itu adalah tangan kanannya Pak Jokowi di zaman dulu. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang disebutkan di sini, tapi ya tentu saja saya tidak menyebutkan semuanya, dan tentu saja ini masih dalam bentuk dugaan. Maksudnya, mereka bisnis nikel, iya betul. Tetapi apakah mereka terlibat pada nikel ilegal? Nah, ini yang sulit sekali untuk dipisahkan. Karena bahkan yang legal pun masih diragukan. Karena ada suap lah, ada cerita konspirasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan mau dikumpul-kumpul, kita menemukan akhirnya ada 5 kelompok besar oligarki di Indonesia yang main di tambang timah. Yang pertama itu adalah kelompok lingkar istana. Ya, lingkar istana ya tentu saja adalah Pak Jokowi dan teman-temannya. Kemudian aktor-aktor di lingkaran menteri-menteri. Ya, Pak Luhut misalkan ya, Pak Erick Thohir dan sebagainya. Kemudian lingkaran mantan-mantan pejabat dan mantan-mantan perwira. Itu banyak sekali. Jadi kan pejabat-pejabat di Indonesia itu kalau sudah lengser, mereka tuh bingung nanti sumber penghasilannya dari mana. Nah, biasanya tuh dikasih jatah-jatah gitu, termasuk komisaris lah, dikasih ini itu. Nah, dalam hal ini tambang-tambang nikel itu juga banyak diserahkan kepada pejabat, mantan-mantan pejabat dan mantan-mantan perwira, baik itu dari kepolisian maupun dari tentara. Kemudian ada juga
lingkaran konglomerat dan politisi. Nah, tadi juga saya sebutkan, dan yang kemudian aktor dari pejabat-pejabat daerah. Nah, 5 oligarki ini yang benar-benar menguasai pertambangan-pertambangan nikel di Indonesia. Sebagian di antara mereka benar-benar melaporkan kepemilikan, yang lain harus diselidiki oleh wartawan, diselidiki oleh KPK dan sebagainya untuk bisa menemukan hubungan mereka dengan tambang-tambang itu. Jadi ada yang terbuka terang-terangan dan ada yang sama sekali tidak transparan. Dan kebanyakan memang ada di lingkaran Pak Jokowi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ya nggak apa-apa dong kalau misalkan itu lingkaran Pak Jokowi, kan yang paling pentingnya adalah bahwa tambang-tambang itu pada akhirnya berfungsi untuk hilirisasi nikel, dan itu adalah untuk kebaikan rakyat Indonesia. Betul seperti itu? Tidak betul. Kalau Baraya membaca apa yang saya baca, mungkin Baraya akan menjadi sangat pesimis. Karena dilihat dari hilirisasi yang dimaksud itu, nampaknya itu hanya untuk mengayakkan, mensukseskan, memakmurkan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan saja, kaum elit-elit saja, kaum oligarki saja. Sedangkan untuk rakyat Indonesia nggak kebagian. Jadi keuntungannya dibagi dua. Untuk orang-orang yang ngurusin itu dari dalam negeri, dan itu adalah kalangan oligark, dan yang kedua itu adalah untuk Cina. 90% keuntungan hilirisasi itu bukan untuk Indonesia, tapi untuk Cina. Berikut skemanya, silahkan, saya berharap pernyataan saya salah, silahkan dibantah dengan data ya. Coba kita lihat, misalkan, kan hilirisasi itu artinya mengubah biji timah dalam konteks ini, berubah menjadi sesuatu yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, baterai lah, atau seng lah, apa segala rupa gitu ya. Nah, itu kan butuh industri, butuh pabrik, yang kita sebut sebagai smelter. Nah, smelter itu 90% itu dari Cina. Kemudian smelter-smelter didirikan di Indonesia yang dari perusahaan Cina itu mendapatkan pinjaman, mendapatkan dana itu dari bank-bank Cina juga. Kemudian kita lihat ekspornya setelah jadi gitu ya, setelah timah itu diolah, ekspornya itu diserahkan sama Cina. 85-90% ekspornya adalah ke Cina. Karena negara-negara barat tidak mau menerima ini. Karena kotor. Karena merusak lingkungan. Jadi yang menerimanya adalah Cina. Dan karena sekitar 85-90% nikel Indonesia itu diekspornya ke Cina, maka ini menjadi monopoli. Akhirnya apa? Harga hasil olahan nikel di Indonesia juga itu ditentukannya sama Cina. Jadi semuanya itu demi keuntungan Cina. Ditambah lagi, misalkan perusahaan-perusahaan Cina itu mendapatkan pengampunan pajak dari Indonesia. Ada memang pajaknya, tetapi pajaknya tidak besar. Bahkan bukan hanya pajaknya yang tidak besar, kan smelter-smelter itu kan menggunakan mesin-mesin yang besar. Mesin-mesin yang besar itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya dari batu baranya Pak Haji Isam itu. Nah, harga batu bara yang dijual ke luar negeri dengan ke Cina untuk smelter-smelter ini juga ditekan sampai setengah bahkan sepertiganya dari harga pasaran. Jadi semua keuntungannya untuk Cina. Sedangkan kerugiannya, limbahnya 100% untuk Indonesia, kerusakan lingkungan 100% untuk Indonesia, kerugian pariwisata 100% untuk Indonesia, kerugian petani dan nelayan 100% diserahkan kepada Indonesia, penyerobotan lahan juga adanya di Indonesia. Dan kerugian total untuk satu area pertambangan saja, itu bisa tembus sampai 300 triliun rupiah. Kerugian lingkungannya saja. Nah, jadi semua kerugiannya untuk Indonesia, semua keuntungannya untuk Cina dan oligark-oligark yang disebutkan tadi. Saya berharap luar biasa dugaan ini, skema ini salah. Saya berharap apa yang saya katakan ini salah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.